Kenapa kamu selalu begini? Siapa itu? Kok cantik banget? Teman aku. Oh, teman. Kamu gak percaya kalau di teman aku nih aku hubungi? Enggak, aku percaya kok. Kantor aku minta aku untuk dinas keluar. Besok ulang tahun kamu kan? Maafnya gak bisa nemenin kamu. Iya, nggak apa-apa, berangkat aja. Sebenarnya bisa aja sih kamu ikut. Udah nggak apa-apa, ulang tahun nggak perlu dirayain. Ya udah kalau gitu aku kirimin kamu uang terus kamu belanja ya. Udah nggak perlu, pasti nggak mudah bagi kamu untuk menghasilkan uang kan? Kamu simpan aja. Cheers, selamat ya semuanya. Bentar. Halo, iya mah. Oh iya, aku pulang sekarang ya kalau begitu, oke. Semuanya maaf ya, aku nggak bisa lama-lama harus pulang karena mertuaku nelpon katanya istriku sendirian. Kenapa cepet banget sih? Jangan terlalu buru-buru lah, nggak apa-apa sendirian. Aduh, Ya ampun kakek, kamu nggak apa-apa? kamu kenapa tiba-tiba ada di sini? Kamu ceroboh banget sih. Sini aku bantuin. Udah nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Lydia, kenapa sih kamu selalu begini? Kamu nggak bolehin aku bantuin kamu nggak cemburu sama aku, kamu bebasin aku. Bahkan kakimu terkilir aku nggak boleh perhatian. Menurut kamu aku ini siapa sih? Maafkan aku nggak bermaksud begitu. Udah cukup, kamu nggak mengerti ya? Justru yang harus minta maaf itu aku sebenarnya. Harusnya aku. Kamu nggak tahu aku merasa tertekan selama ini. Siapa sih yang dulunya begitu menyakiti kamu sampai kamu nggak mau menerima perhatian lelaki? Kamu jadi sangat berhati-hati. Kamu sekarang itu bersamaku. Kamu nggak perlu bersikap seperti ini. Maaf, karena aku terlambat. Sehingga kamu harus merasakan trauma terlebih dahulu. Dengan orang lain. Masalahnya bisa ditangani Jadi dengan kamu baik. yang nyuruh Leo buat beliin pembalut di tengah malam? Oh, kamu pacarnya Leo. Aku kakaknya. Aku tahu. Kakak macam apa kamu itu? Gak punya rasa empati sama sekali. Beraninya kamu merayu Leo. Aku merayu Leo. Aku peringatkan kamu. Kedepannya jauhi Leo. Jangan sampai aku brutal. Dasar Leo. Kak, aku ada urusan hari ini. Aku nggak bisa antar kakak pulang. Baru pacaran sekarang udah lupa kakaknya. Kakak harus tahu. Perempuan ini baik banget sama aku. Lihat, aku dikasih ini. Itu kan cuma batu. Kenapa kamu seneng banget? Jatuh cinta. Besok ulang tahunmu aku akan bawa pacarku pulang. Aku duluan ya. Kamu ini... Jangan lupa kasih tahu mereka. Tenang. Kak, ini pacarku. Kalana cantik banget ya. Leo sering cerita. Udah datang. Jessie, ayo masuk. Iya, Tante. Kak, ini hadiah untukmu. Wah, aku udah lama pengen ini. Makasih ya. Leo, kamu bantu mama masak sini. Iya, aku tinggal dulu ya. Kamu mau parfum? Minta dong sama pacarmu. Kenapa malah minta sama pacarku? Itu adikku dan dia ngasih aku hadiah. Terus kenapa? Dia belum pernah ngasih aku hadiah semahal ini. Jual hadiahnya, terus kasih uangnya ke aku. Kenapa aku harus kasih ke kamu? Aku mau kasih balik Leo. Dia kan udah kerja keras. Lagi pula ngapain ngasih hadiah mahal ke kamu? Kamu gak mampu beli sendiri. Waktunya makan. Iya. Daging kelincinya enak banget. Daging kelinci? Kok kamu bisa sih makan daging kelinci? Kamu jahat banget. Kelinci kan imut. Kamu gak boleh makan. Aku nggak makan. Pacarku pengertian. Kamu cuma boleh dengerin aku. Iya. Lana, uang gusurannya udah cair. Katanya kamu mau beli rumah. Kamu mau beli di mana? Gak usah, Ma. Aku punya uang. Apa? Kamu mau beli rumah? Cepat atau lambat kamu akan menikah dan akan menjadi orang luar. Mendingan beliin rumah Leo. Jessie, kamu harus tahu satu hal. Mama tidak pernah membedakan antara Leo dan Lana. Kenapa jadi kamu yang repot? Ini kan uang keluarga aku. Ngomong dong. Aku... Tante, kita kan akan menjadi keluarga. Leo pasti akan membahagiakanmu jika dia punya rumah. Itu memang sudah tugasnya, nggak perlu beli rumah. Selain itu, aku masih punya anak perempuan. Aku harus mengutamakan dia dulu. Dia kan anak pertama. Gimana? Kalian jadi nikah? Di sini udah nggak ada kamar lagi loh. Kamu keterlaluan. Jessie, kalian jahat. Kok ngomong gitu sih? Dasar anak nakal, maksudmu apa? Udah duduk, lupain aja. Mama pastikan perempuan itu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jessie, jangan marah. Mereka nggak bermaksud memperlakukanmu kayak gitu. Terus uang gusurannya? Jangan khawatir, ada di aku.
Pinggangnya kecil banget. Apa karena tekanan besar jadi kurus? Enggak, aku cuma banyak skrip yang harus dikerjakan. Kalau nggak sanggup bilang saja padaku. Biar aku bantu ringankan kerjaan. Supervisor jangan begitu. Jangan malu. Anak magang harus memanfaatkan peluang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Putri, pergilah. Pasukan musuh telah memasuki istana. Resep rahasia kecantikan tiap layu walisi berabad-abad oleh kerajaan Ji. Tidak boleh jatuh ke tangan negara barbar. Bagaimana dengan jenderal? Jenderal, dia juga sudah. Itu bukan salahku. Kau jatuh sendiri. Di mana ini? Bukannya aku sudah mati. Xiao baru datang. Kak Dimas. Baguslah ini Kak Dimas. Kerajaan dihancur. Ayah dan ibu dibunuh. Mira kira kamu juga. Dia ini ngomong apa? Apa karena barusan dia jatuh jadi gila? Ikut aku. Gawat. Apa jangan-jangan dia kenal Tuan Muda kedua? Saya umumkan. Tias akan jadi live streamer utama untuk produk kita. Aku pasti nggak akan buat kamu kecewa. Kak Dimas, bisa-bisanya Pak Erik meminta seorang operator untuk jadi penyiar utama. Bisa terlalu mendadak. Adik kedua, permintaanmu ini jelas tidak bisa dijalankan. Aku CEO perusahaan ini sekarang. Sebaliknya orangmu melecehkan bawahan wanita. Reputasi perusahaan bisa hancur kalau menyebar. Aku akan atur dia. Tapi jika penjualan kita nggak naik, kamu harus kembali ke Inggris. Jangan khawatir Tuan Muda. Seorang anak magang nggak akan bisa apa-apa. Kostum kuno. Apa-apaan ini? Berbicara tentang perawatan kulit, bisa dibahas dari zaman dahulu. Enggak, ini live streaming atau cerita sejarah. Erik, kau kali ini salah menilai. Zaman dahulu kita menggunakan air berat untuk menghilangkan kotoran di wajah. Lalu oleskan wajah dengan lemak hewan. Dengan ini bisa mencapai wajah putih tanpa kerutan. Tunggu, Tuan Muda. Kok live streamingnya semakin ramai? Apa? Bos, lihat benar-benar naik. Orang dulu saja sangat memperhatikan perawatan kulit. Nah, live streaming kita kali ini menawarkan. Wah, selamat ya, selamat ya. Tidak sangka live streaming bisa begini. Aku sempat merasa kamu benar-benar seorang putri. Terima kasih. Di mana Kak Dimas? Kali ini aku mengaku kalah. Tapi aku penasaran. Kau benar-benar kenal si Tias itu. Dia itu cuma salah satu bidangku. Benarkah? Bahkan aku hampir dibohongi. Mama putri ini. Lihat saja ke depan. Kau gimana? Tias! Tias! Nilai! Jangan pegang aku, Nira. Ternyata selama ini aku cuma bidakmu. Kamu sama sekali bukan Kak Dimasku. Alasan kenapa aku melakukan ini adalah untuk melindungimu. Aku nggak mau kau ikut masuk ke persaingan ini lagi. Gimana aku bisa percaya padamu? Aku selalu bisa bedakan perkataanmu. Ini asli atau palsu? Aku janji, gak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kau benar. Kamu ngapain sih? Mau mencuri barang orang tua? Hei, kamu ngapain? Masih muda juga. Kamu ngapain? Kamu mau apa? Aku ingetin kamu jangan keterlaluan ya. Aku udah ikutin kamu dan kamu selalu mencuri uang orang tua. Ayo sini, kamu ikut aku. Dia itu ibuku. Ibu, biar aku bawain ya. Siapa ibu kamu? Kamu ngapain sih? Tahun lalu ibuku menderita Alzheimer. Dia nggak inget aku. Jadi aku selalu mengikutinya. Maaf ya. Ibu. Nak, kamu anakku. Maafin ibu ya, Nak. Ibu, jangan nangis. Ayo kita pulang. Ayo. Iya. Nemtek ibu. Heran, kamu makan hotdog bawa sayuran sendiri ya? Berhemat selagi bisa. Tunggu, siapa yang pesan ini? Kenapa? Debbie sariawan gak bisa makan yang pedas. Apa sudah tanya aku? Kok asal pesan sih? Yang kau bilang aku gak ikut bayar. Lagian kan aku gak makan. Aku yang makan, aku yang bayar, bos kan? Oke, kamu yang bilang ya. 11, 12, 13. Karen, kamu ngapain? Ini totalnya 13 potong. Kita berempat masing-masing makan 3 potong. Yang lebih aku potong jadi 4 ya. Jadi kan enak baginya. Emangnya perlu dihitung begitu detail? Kan sebagai bagian rata tentu saja harus dihitung yang jelas. Yang lebih itu kamu makan saja. Aduh, jangan begitu sungkan. Aku bukan orang yang seperti itu.
gak suka. Terus kenapa? Daging sapi ini totalnya cuma 12 potong. Kalian semua sudah makan 3 potong. Aku baru makan 2, yang terakhir ini punyaku. Emangnya perlukah kamu itu sejelas itu? Terus per makan jagung harus dihitung per butir kah? Gak sampai segitunya. Hitung per baris saja. Aduh, aku gak habis pikir deh. Aku gak mau makan lagi. Aku juga sudah kenyang. Bayar sana, cepet banget. Sebelum bayar, aku hitung dulu ya. Aku makan 3 potong daging sapi, 38 dibagi 4. Tiap orang 9.500. Devi, kamu juga tadi makan kue pedas. Kamu juga bayar ya. Terus sedangkan daging lainnya aku gak makan. Sekiranya aku cuma makan 2 potong mentah. Sisanya kalian semua yang makan. Termasuk sayuran yang aku bawa. Terus jadinya kamu mau bayar berapa? Sesuai jumlah konsumsiku harusnya 21.000. Nanti aku kirim ke grup ya. Berapa? Maka di Handy Low kamu cuma bayar 21.000. Kalau gitu cuma sisanya kamu yang bayar ya. Jangan-jangan kalian merasa aku merugikan kalian ya? Karena emang iya. Kita semua kan teman. Kok kalian bicara begitu sih? Nafsu makanku kecil, emang makannya gak banyak. Karena aku takut kalian merasa aku merugikan kalian. Jadi aku juga kata semua yang kalian makan. Kamu pandai banget begitu. Sayang banget kamu gak jadi akuntan. Sayangnya sisa banyak kan sayang. Gimana kalau sisanya aku bungkus aja semuanya? Siapa bilang kami gak mau bungkus? Kita bagi juga saja makan sisanya. Dan dibagi rata. Teman baik itu gak boleh saling merugikan. Ayo Debbie, bantu aku. Usus bebek bisa dibagi 28 cm per orang. Sekarang kita hitung volume dagingnya. Yang ini lebih tebal, gimana? Potong sedikit bagi ke sana, jadikan sama ukurannya. Benar. Jangan biarkan kalian rugi. Sini, pinjam HP-nya. Kami hitung berdasarkan catatan barusan. Harganya sekitar 40.000 per orang. Sisa makanannya nanti kita bagi bayarnya. 360 dikurang 160, kurangi lagi 21 dibagi 4. Kamu bayar 49.750 lagi. Apa perlu dihitung jelas? Makan daging saja hitung besarnya. Kan belajar darimu. Kami gak merugikan kamu kok. Ya sudah, aku gak bungkus deh. Kalau gitu, pergilah. Iya, pergilah. Hati-hati, gak bisa diantar. Sorry ya. Sudah menjadi hal. Kamu siapa? Tias, ini sahabat kecilku Jihan baru balik dari luar negeri. Dia mulai sekarang jadi wakil direktur. Buat minta maaf ke Kak Ipar. Maaf Kakak Ipar. Aku di luar negeri kebiasaan bebas gitu. Gak marah kan sama aku? Lain kali sebelum masuk, tanya dulu ya. Selesai. Terima kasih semuanya. Tias, kemarin aku lihat natural papamu habis. Kebetulan sponsornya kirim 1 set lagi. Ini untukmu. Makasih Pak Dimas. Jarang-jarang baik gini. Wow, ini skincare lokal ya. Cantik banget. Boleh nggak kasih aku Kak Tias? Boleh. Nanti aku belikan sekotak lagi. Wow, Kak Tias cantik banget. Hari ini Pak Dimas minta aku temani ke perusahaan natural. Citra grup Sanjaya nggak boleh rusak. Kak Tias, Pak Dimas bilang hari ini itu acara bisnis. Kebetulan aku lulusan MBA, lebih cocok berpartisipasi. Apa kau pikir ada tunangannya yang baru saja resmi, dia akan memilihmu? Bu Jihan, Pak Dimas menunggumu. Oke. Ucapan sekretarisnya, setidaknya kamu percaya kan? Kak Dimas, hari ini kamu mau pergi ke acara perusahaan natural ya? Iya, aku pergi dengan Tias. Tapi Tias ada syuting hari ini. Gimana kalau kali ini aku yang temani? Ada syuting. Oke, kalau gitu. Wah, Nyonya CEO hari ini nggak ikut pas CEO pergi ya? Dia pergi ke acara bisnis. Si Jihan sahabatnya itu yang menemani. Acara bisnis? Hari ini jelas-jelas acara produk baru natural. Semua mitra besar dan artis hadir. Dia nggak bilang kah? Aku juga diundang. Gimana kalau kita pergi bareng? Kalian lihat respon Dimas. Ayo, kita lihat si Jihan itu maunya apa. Pak Dimas, kok nggak sama tunanganmu? Dia Cuma pendatang baru, nggak terbiasa dengan acara besar seperti ini. Kamu siapa? Halo Bu Rima, saya Jihan, lulusan Master MBA. Sekarang wakil direktur grup Sanjaya. Kedepannya semua urusan besar kecil di grup Sanjaya saya yang ngatur. itu Tias tunangan Pak Dimas. Kok malah datang dengan Chandra? Bukannya kau bilang Tias nggak ada waktu? Aku pikir Kak Tias pergi syuting. Gak disangka malah pergi sama Chandra. Gak takut suami CEO-mu itu cemburu kan? Siapa suruh dia ngajak aku? Biarkan saja dia dulu. Maaf. Gak apa-apa, aku cari tempat keringkan dulu ya. Halo, Kak Dimas. Hari ini ulang tahunmu, kok malah kesini? Gak seperti gayamu. Aduh, hari ini kesal banget sama Tias. Rayakan sebentar saja di sini. Kakak Dimas, bukannya itu Kak Tias. Kok dia pakai handuk? Berduaan lagi dengan Chandra. Kakak Dimas, jangan marah. Sudah lama aku sadar dia itu bermuka dua, yang menggunakan tubuh untuk maju. Maaf, kami mau pakai ruang pemotretan ini. Silakan keluar. Tapi wakil direktur Tias dan Chandra sedang pemotretan. Semua brand yang kerjasama dengan Tias sudah batalkan kontrak. Perusahaan gak perlu sia-siakan waktu buat orang yang gak berguna. Jadi hiraukan begini gak enak kan? Kak Dimas mulai sekarang jadi milikku. Jangan mendekat ya. Aku punya fobia yang gak tahan lihat orang munafik. Kamu benar-benar gak mau jelasin ke Dimas alasan kita di hotel semalam? Pokoknya aku gak ada salah. Terserah percaya atau enggak.
Liftnya penuh, tunggu yang berikutnya aja. Kak, apa ada jalan untukku? Figur juga gak masalah. Nyonya belakangan ini hubungannya lagi nggak baik sama Pak Dimas ya. Kami gak berani bantu kalau begini. Cepat pergilah, kami mau mulai kerja. Benar-benar mengira dia tunangan Pak Dimas ya. Bisa-bisanya ya berhubungan dengan Chandra, selingkuhin Pak Dimas. Aku dulu memandang dia sebelah mata. Kalau kalian asal bicara lagi, akan kusuruh papaku pecat kalian. Tuan muda, maaf. Pergi. Sion, kok datang ke sini? Mama Tias, aku kangen. Kok beberapa hari ini nggak pulang? Itu Sion percaya Mama, nggak mungkin selingkuhin Papa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengan ucapanmu ini rasanya sudah cukup. Papa, aku sukanya Tias jadi mamaku. Aku nggak suka kakak jahat itu. Sion masih kecil, nggak paham urusan orang dewasa. Tidurlah. Wakil Direktur Jihan, bulan ini nggak perlu jadwalkan Tias lagi ya. Pak Dimas nanti. Ini perintah Pak Dimas. Buat Pak Dimas marah, semua brand nggak ada yang berani kerjasama dengannya. Bu Rima, ada apa kesini? Aku datang untuk mencari Tias. Bu Rima, Anda mencari saya? Kenapa lama nggak ada kabar? Ika dengan Chandra masih menunggumu. Aku gak peduli kamu punya masalah apa dengan Dimas. Tapi kamu ini sangat cocok dengan konsep merek natural kami. Kerjasama selama ini juga diterima baik oleh pelanggan. Membuat semakin banyak orang memandang produk lokal dan juga suka dengan produk lokal. Jadi aku mau mengajakmu melanjutkan kerjasama. Kamu sudah bekerja keras untuk pemotretan sebelumnya. Gak mungkin mau kamu sia-siakan kan? Terima kasih Bu Rima. Bu Rima, Tias itu aktris perusahaan kami. Dia bisa terima iklan atau enggak, itu keputusan perusahaan. Aku sudah tanya Dimas dan dia juga setuju. Dan kami itu tertarik dengan Tias. Makanya mau bekerja sama dengan perusahaan kalian. Kalau mau ganti orang lain, kerjasama ini bisa dibatalkan. Ayo pergi. Tias, kamu mau syuting iklan ini? Gak semurah itu. Ada yang salah, Tias gak pernah kuat. Suruh orang cari dia. Tias, kau baru datang? Semua orang menunggumu di kolam renang dari tadi. Bukannya di studio. Diubah pemotretan langsung di kolam. Cepatlah ke sana. Oke. Mana orangnya? Bukannya bilang di kolam renang. Kamu siapa? Gak penting aku siapa. Selama kau ada di sini, dia gak punya kesempatan maju. Halo Dimas, aku di kolam renang. Cincinku! Bukannya ini cincin Tias. Tias di mana? Itu bukan urusanku. Ada yang bayar aku. Suruh aku bawa dia ke kolam renang. Selebihnya aku nggak tahu. Kamu mau bunuh orang? Aku mana berani. Kalau Isya Sio nggak ada lagi, gimana aku mau sampaikan ke Kak Dimas? Ngomong-ngomong, kamu kok hati-hati banget bisa jatuh ke kolam. Lihat saja nanti. Aku pasti temukan dalang di balik ini untuk minta pertanggungjawaban. Nanti Nona Jihan, silakan bisa ikut juga menonton. Oke. Penjahat bocah penjahat. Aneh. Bu Rima, Tias belum pulih. Gimana kalau ganti dengan artis lain? Nggak perlu. Selama ini kami saksikan sendiri. Tias sudah memaksimalkan diri di industri ini. Semakin lama semakin stabil. Bersama natural sebagai produk lokal bisa bersaing kuat. Ini sangat cocok dengan ideologi brand kami. Jadi kami bersedia menunggu Tias sembuh. Kebetulan dengan kesempatan ini bisa syuting dengan tema yang bangkit kembali. Terima kasih Bu Rima. Saya pasti nggak akan mengecewakan Ibu. Kalau nggak enak badan istirahat saja di kamar. Hari ini kita bisa adakan pesta dengan seseorang. Siapa dia? Tias! Jadi kita harus gimana? Wah! Kalian ngapain? Ini namanya kekacauan. Nggak apa-apa Kak Dimas. Semuanya orang dewasa atau batasan. Kalian ngapain? Tias belum sembuh. Kan cuma bercanda. Benar, Pak Dimas saja nggak bilang apa-apa. Nggak asik. Kalau Tias kenapa-napa, apa kalian sanggup tanggung jawab? Ayo kita pergi. Iya, Kau baik-baik saja? jauh lebih baik, terima kasih. Kok kau masih kelihatan kurang baik? Mungkin karena beberapa hari ini sering mimpi jatuh ke kolam, jadi kurang tidur. Apa aku benar-benar kelihatan kurang baik? Gak tahu Bu Rima benar-benar menyukaiku atau cuma menghiburku. Jangan pikir macam-macam. Tias yang aku kenal nggak begitu lemah. Chandra, terima kasih sudah selamatkan aku. Tias, kayaknya kau salah paham. Walaupun waktu itu aku memang cari kau juga. Tapi waktu sampai di kolam, yang aku lihat Dimas basah kuyup, pergi sambil menggendongmu. Aku juga maunya hari itu aku yang selamatkan kamu. Juga mau buat kamu tersentuh. Tapi aku tahu, kau dan Dimas saling suka. Aku nggak boleh memaksakan diri menguasai yang bukan milikku. Sana, temui dia. Jangan sampai meninggalkan penyesalan. Dimas, aku kalah. Tias, sebelumnya melamarmu cuma sebuah kontrak. Kali ini, aku dari lubuk hatiku mau menikahimu. Menikahlah denganku. Gak peduli ada kesulitan apapun, aku akan tetap di sisimu. Kak Tias, Sion gak mau jadi anak yang gak punya mama lagi. Sion maunya Kak Tias jadi mamaku selamanya. Kado demi Sion, aku bisa saja terima. Tapi kamu harus berjanji padaku. Nyonya Grup saja ya, cuma boleh aku. Kamu harus percaya padaku sepenuhnya. Hal apapun di perusahaan harus dibicarakan denganku. Juga gak boleh ganggu syutingku dan menghalangi perkembangan karirku. Oke, aku penuhi semua itu. Aku berikan kamu support untuk capai impian.
Kenapa kamu diam saja? Oke, cepat pakaikan aku cincin. Ini, si Tias yang cuma figuran itu malu-maluin banget. Sekarang cepat sekali jadi aktris populer. Mungkin karena mengadakan penampilannya dan berhubungan dengan orang kaya. Kakak Dimas pasti ditipunya. Ini harus beri dia pelajaran. Mau jadi menantu keluargaku? Gak semudah itu. Sini, ayo kita rayakan untuk Tias. Rayakan dia bisa istirahat panjang. Apa maksudnya? Aku baru dapatkan proyek ini. Syuting drama baru segera dimulai. Kamu malah suruh aku berlibur. Ini keputusan Dewan Direksi. Pipi, si Tias itu mengadakan Kak Dimas. Tiap hari di lokasi pamer kekuasaan. Juga berjumpa dengan artis laki-laki lain. Kok Dimas cari cewek yang gedit gitu sih? Gak bisa biarkan dia menyakiti anakku. Tolong kamu bereskan dia. Seingatku, film dari Brand Natural ini bersama bangkit kembali. Ada adegan naik motor kan? Maaf ya. Hari ini Salman yang mengendari motor cuti. Jadi kenapa? Kamu mati-matian mau bintangi peran ini. Gak biarkan aku cari pengganti lain. Kalau menghambat syuting, kamu harus bertanggung jawab. Waktu aku jadi figuran sudah biasa memerankan ini. Adegan apa yang belum pernah aku coba? Kalau bawa motor saja nggak bisa, aku nggak akan jadi pemeran utama. Beritahu semua orang. Action! Kamu cuma bisa main trik busuk dari belakang untuk merebut pria, jadi terlihat sangat murahan. Cut, oke. Tias ini nggak seburuk yang dibilang Jihan. Terima kasih. Maaf ya. Bibi bebek saja kan? Lisa, tolong bawa kamu luka bakar. Terima kasih ya. Bintang besar sepertimu masih mau mengoles tanganku. Jelas-jelas aku yang nggak berhati-hati. Terima kasih apa? Kita sama-sama orang biasa yang bekerja keras. Cepat duduklah, lihat apa ada yang luka. Kak Tias, ini salepnya. Ini juga produk dan brosur produknya. Taruh di sini saja. Aku masih mau cari inspirasi sebelum syuting. Oke. Gerakan tadi susah banget. Sekarang baru istirahat. Kamu masih mau buat persiapan? Pada titik terendahku, brand ini nggak menyerah padaku. Brand ini adalah brand pertama yang aku terima sejak aku resmi jadi artis. Hari ini juga iklan pertamaku untuk comeback. Kalau bukan ini yang membangkitkan semangatku, mungkin aku masih berada di rumah sakit bersedih sekarang. Tias, jadwalnya padat. Bukannya cuma syuting, malah ngobrol di sini. Wakil Direktur Jihan, jangan khawatir, aku nggak akan menghambat. Bagaimanapun di perusahaan sekarang nggak ada yang bisa menggantikan aku. Rusak remnya. Kalau begini, Tias bisa kena masalah. Kalau terjadi kecelakaan di lokasi syuting itu kan biasa. Setelah berhasil, masing-masing kalian kuberi 100 juta. 3, 2, 1, mulai. Cut, keren banget Kak Tias. Nggak mungkin. Selesai. Kenapa? Lihat aku gak kecelakaan, kecewa berat ya? Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa kamu nggak tahu? Rekrutmen perusahaan semua harus dapat persetujuanku sebagai nyonya bos. Gak kusangka kamu mau mencelakaiku. Gak ada bukti. Selain mereka, siapa lagi yang bisa bersaksi? Aku. Bibi kok ada di sini? Aku nggak mau anakku menikahi wanita yang picik. Bukan menyuruhmu mencelakai Tias. Ternyata dia ibunya Dimas. Tias sama sekali gak seburuk yang kau bilang. Sebaliknya, dia sangat berdedikasi dalam syuting, menghormati rekan kerja. Malah kau yang terlalu licik. Aku gak akan biarkan orang sepertimu melangkah masuk ke keluarga kami. Sepertinya aku menilaimu terlalu tinggi. Gak disangka secepat ini malah menjatuhkan diri. Kalau gitu pakai ucapanmu saja. Selamat kamu bisa libur panjang. Dia, kenapa? Dia itu terkenal belanja sendiri. Oh iya Bu, aku perkenalkan, dia ini. Pandai dan berani. Lumayan hebat. Memang cocok jadi menantuku. Biasa aja kok. Bibi bisa menilai yang salah dan benar. Ibu mertua yang baik. Papa, Mama sama Nenek lagi ngomong apa sih? Tias, kau yang memaksaku. Tias, Tias, aku menyukai Ibu, menikahlah kamu lihat ada sesuatu yang sama dengan bos maju. Untung saja Ustaz keamanan langsung menariknya. Walaupun Tias masih muda, tapi menghadapi keadaan mendadak begini bisa menghadapinya dengan sangat baik. Tenang saja, ini cuma makanan pembuka. Baik-baik saja kan? Gak apa-apa, minta banyak orang untuk melindungi yang muda. Baik. Kalau begitu aku ke acaranya dulu ya. Semangat, Mama! Aku di baris pertama. Andaikan kandidat kuat penghargaan artis baru terbaik tahun ini masuk akal duduk di baris pertama. Aku sudah gantikan posisi dudukmu dengan senior ladies. Aku jamin besok semua media besar buat berita. Sikap tercela aktris populer yang mengganti posisi duduk untuk menarik perhatian di acara penghargaan. Kak Gladys, ganti posisi duduk yuk. Enggak. Kamu diatur duduk di depan, duduklah. Aku lihat filmmu masuk nominasi. Mana mungkin junior duduk di depan senior. Aku ganti posisi dengan Kak Gladys. Aku benar-benar terlalu meremehkanmu. Penghargaan artis pendatang baru terbaik adalah Tias Larasati. Terima kasih banyak bisa memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik hari ini. Halo semuanya, saya Tias Larasati. Terima kasih semua atas kesempatan mengizinkan saya berdiri di sini. Bisa memenangkan penghargaan hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Brand Natural atas dukungannya. Hingga saya bisa bergabung dalam karya besar ini. Dan saya dari seorang pemeran figuran sampai sekarang jadi aktris memenangkan penghargaan ini. Juga membuatku bertemu Dimas, yang menjadi pasangan hidupku. Semoga kita semua bisa memantapkan hati, menggapai kehidupan baru, menjadi pemeran utama bagi diri sendiri.
Terima kasih Tias atas pidato yang luar biasa. Mari kita undang Pak Dimas naik ke panggung. Terima penghargaan besar bersama istri tercinta. Terima kasih kepada merek Natura untuk dukungannya selama ini pada istri saya. Juga kepercayaannya pada Grup Sanjaya. Kedepannya kita akan bergandengan maju bersama. Semoga bisa memberikan kekuatan baru industri film dan televisi negara kita. Selamat ya Tias. Makasih Ibu. Ayo kita pergi makan. Tunggu, masih ada yang belum beres. Kak Dimas, Bibi, apa ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman. Aku sudah periksa semua dengan jelas. Hari ini di momen penting Tias, kamu masih menjalankan trik busukmu. Tias, menurutmu mau diapakan? Karena dia begitu ingin aku masuk ke berita utama, kalau begitu aku juga sama. Buat dia terkenal. Pertama, masukkan ke daftar hitam seluruh industri. Selain itu, aku akan minta departemen terkait dan pengacara untuk melakukan penyelidikan. Kalau benar terbukti kamu sudah melakukan tindak kriminal padaku sejak lama, aku nggak akan terima damai. Hukuman terbuka. Ayo kita pergi. Kau benar-benar membuat cerita kita jadi film ya? Pemeran utama yang memerankan aku ganteng gak? Apa mau aku yang turun tangan? Emangnya aktingmu oke? Apa ada yang ngomongin suaminya gitu? Gimana bisa jadi bos kalau aktingku gak bagus? Sutradara, sudah siap! Oke. Pak Dimas, silakan. 3, 2, 1, mulai! Selamat menyunting! Seorang penyanyi pengganti mau nyanyi di atas panggung. Aku memang wawancara jadi penyanyi kok. Udah 27 tahun masih mau terkenal. Siapa yang nggak tahu lewat dari 25 tahun di dunia musik sudah terkenal. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Gak ada kerjaan semua ya? Bukannya cepat bersih ya? Pasti sulit ya Tias. Begini, kita naikkan lagi popularitas dia. Aku janji bantu kamu rilis album. Kalian, kamu nggak benar-benar ngira Kak Hari suka padamu kan? Sudah berumur 27 tahun masih bermimpi. Aku menjagamu cuma agar kau mau mengisi suara untuk Ciha. Kalau gitu kalian jangan baru saja. Kalau nggak mau kerja lagi boleh aja. Tapi sesuai kesepakatan perusahaan, kamu harus ganti rugi 5 miliar. Cari siapa? Aku cari putriku Tias, penyanyi di perusahaan ini. Penyanyi? Iya, cuma penyanyi pengganti. Pengganti? Iya, nggak bilang kah? Oh iya, dia masih berhutang 5 miliar ganti rugi pada perusahaan. Sudah hampir 30 tahun lebih, masih nggak maju. Benar-benar malu-maluin kalian ya. Kamu beneran nyanyi di pinggir jalan? Seenggaknya harus ada penghasilan. Apalagi aku masih berhutang uang ganti rugi. Aku sekarang lagi di alun-alun kota. Aku fotoin ya. Aku tunggu di sana. Aku ambil sampai. Halo? Tias, kok kamu dan pacarmu gak di rumah? Aku dan ayahmu datang mencarimu. Pacar? Gawat, aku lupa aku bohong dan punya pacar. Orang itu ngapain? Kok ada HP di lantai? Bukan, dengarkan penjelasanku. Mesum, kamu otak aku yang diam ya? Enggak. Awas kamu ya. Dengarkan penjelasanku dulu, Kak. Tias? Ayah, ibu? Ini pacarku. Hah? Semua bilang dunia musik itu untuk anak muda. Apalagi sekarang kamu sedang dalam masalah besar. Cepat minta maaf ke perusahaan, kembali jadi penyanyi pengganti. Lihatlah, kamu sudah setua ini. Jangan menjudutkan diri sendiri. Bu, nggak peduli berapa umurku. Kalau nggak bisa bermusik sendiri, cuma bisa mengisi suara untuk orang lain. Apa gunanya aku di dunia musik? Terus urusan percintaan, kamu sudah 27 tahun. Aku sudah bilang pada kamu, punya anak itu baru jalan benar. Keluarga kita cuma sisa kamu seorang putriku. Bibi, 27 tahun adalah masa muda. Kalau ada mimpi tentu harus dikejar. Mengenai percintaan, aku pacarnya Tias. Tunggu sampai karirnya stabil. Kami langsung menikah. Bukan. Cukup. Siapa bilang kau harus menikah di usia 27 tahun? Nggak boleh memaksakan diri coba karena melihat orang lain. Tias, lakukan dengan berani. Ayah mendukungmu. Ayah. Sudah pulang. Kami pulang ya. Wah, siapa ini? Sudah 27 tahun masih datang ke acara bakat ya? Seenggaknya aku pakai suaraku sendiri. Kalau gitu, aku nantikan penampilanmu. Dia benar-benar ikut kompetisi. Sudah tua begitu? Silakan kontestan berikutnya, Tias Larasati. Lihat, kamu itu sudah tua. Sudah 27 tahun dan masih bermimpi. Dia benar-benar ikut kompetisi. Sudah tua begitu? Kalau punya mimpi, tentu harus dikejar. Lakukan dengan berani. Ayah mendukungmu. Baiklah, peserta juara pertama, Tias Larasati. Apa ada perusahaan yang mau menandatanganinya? Juara pertama, terus kenapa? Selama nggak ada perusahaan yang menandatanganimu, tetap aja nggak bisa debut. Sungguh nggak disangka. Tidak ada satupun yang mau menandatangani Tias. Kalau begitu, sangat disayangkan. Debut Tias. Tunggu. Bukankah ini Charles, ketua direktur perusahaan rekaman terbesar grup Channel? Kenapa dia di sini? Tias Larasati. Saya tanda tangani. Cukup kau tanda tangan, gaji boleh isi sesuka hati. Benarkah? Kalau gitu 99 miliar. Gaji tahunan 900 juta, sepakat. Oke. Saya ingatku dulu, ada penyanyi yang begitu terkenal gak puas gajinya terlalu rendah. Langsung blacklist sama Pak William. Gak sangka sekarang Pak William dikuasai penyanyi kecil. Kalian berdua ini bisik-bisik apa? Sana, siapkan rekaman laguku. Baik, Alinda. Besok apa sih? Rilis album berapa kali masih gak terkenal. Pantas Pak William jadi orang bang. Benar. Tias, awas ya kamu. Wah, selamat Kak Tias. Single memecahkan rekor penjualan online 15 jam setelah dirilis. Kak Tias, kau Dewi keberuntungan kami.
Aku malah harus berterima kasih pada dukungan kalian padaku. Permisi, siapa yang namanya Tia? Aku. Kalau diduga plagiat lagu milik penyanyi legendaris, saya di sini datang mengantar surat gugatan. Apa salah orang? Lagu ini asli ciptaanku. Ini lagu milik Nona Jamila. Bisa gunakan perbandingan sounding untuk nilainya. Melodi ini kok terdengar familiar? Rudi, semua rekamannya sudah dikirim padamu. Aku cuma gak tahan dari plagiarisme. Gawat Pak William, masalah plagiat Katias. Jadi berita terhangat. Segera tekan berita ini. Oke. Mau salahkan ya cuma bisa salahkan diri sendiri menciplak. Pak William, apa perlu membuat pernyataan bukti bahwa ini tindakan pribadi Tias gak ada hubungannya dengan perusahaan? Iya Pak William, jangan sampai karena hal kecil jadi merusak reputasi perusahaan. Plagiarisme ini bukan hal kecil. Lantas yang mendadak terkenal. Sudah cukup. Tias itu aku yang tarik. Aku percaya dia nggak plagiat. Sudah begini masih ada mood nulis lagu. Bagus juga mental. Kalau bilang gak cemas sih bohong. Lihat, tulisanku berantakan gitu. Pak William, tolong bantu aku adakan konversi pers. Aku mau klarifikasi ini di depan umum. Oke, apakah seperti di internet? Sudah berumur sangat terkenal jadi mutusan jadi Aku plagiat? juga mau bertanya, kenapa penyanyi terkenal gak mungkin plagiat? Sementara kami penyanyi kecil selalu ditakdirkan untuk dicap sebagai tukang plagiat. Maksudmu Jamila yang menirumu? Lagu ini 5 tahun yang lalu kutulis saat aku berpergian ke Yunan. Melihat cemara kuning, pohon tertinggi di Cina. Gambaran saat itu tertanam jelas dalam pikiranku, jadi aku tuliskan di buku harianku. Terinspirasi dari itu hingga akhirnya aku menulis lagu ini. Itu cuma berarti kau punya inspirasi yang sama. Kecuali kau punya demo tahun itu. Demo? Aku gak punya. Kalau gitu nggak ada bukti kau yang ciptakan. Aku... Dia bukan plagiat. Plagiatnya, itu aku. Maksudmu kau menyalin lagu Tias? Waktu itu aku juga 27 tahun. Belum terkenal, setiap hari sangat cemas. Sampai aku gak sengaja dengar lagu ini. Aku yang sangat ingin terkenal, memilih jalan plagiarisme. Aku sangat salut padamu. Sampai di usia ini masih jadi diri sendiri. Hal ini yang waktu itu aku gak bisa lakukan. Kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab. Terima kasih. Apa kau benar-benar mengira kami nggak ada bukti plagiarismemu? Setahuku, kau bukan sekali dua kali menyalin lirik orang. Aku nggak keberatan beberkan ini ke media. Jangan khawatir, aku nggak akan merugikanmu. Panik itu mau kemana? Kakak Linda? Aku gak enak badan, mau Nggak izin. perlu izin, aku berikan kau cuti terpanjang. Kau dipecat. Selain itu, kamu menjual rahasia dagang perusahaan. Merekam laguku yang belum dirilis untuk perusahaan rival. Aku akan menuntut tanggung jawab secara hukum. Dasar sialan, aku datang kamu mandul, tapi banyak anak. Mobil ini lumayan mahal kan? Siapa suruh dia melukai sahabatku? Jangan terlalu banyak ikut campur. Hei, kalian mau ngapain? Ayo cepat pergi. Maaf ya, kamu jadi ketakutan. Coba apa? Bu Clarissa, ibu sudah datang. Aku baru mau jemput. Kamu Bu Clarissa? Iya, Bu Clarissa datang untuk berinvestasi. Oh, Bu Clarissa gawat, parsamu dicoret-coret orang. aku tahu. Sana bawa Cici dulu. Ponsel itu milikmu? Gawat, aku salah mobil. Berhubung gak sengaja, aku gak menyalahkanmu. Tenang aja. Waktu itu aku dengar kamu berbagi lagu dan kisah inovatifmu. Menurutku kamu sangat cocok dengan konsep merek PMPM kami. Jadi kami mau investasi kamu untuk rilis album, benarkah? Tapi kami harus lihat dulu apa kamu punya kemampuan untuk adakan konser. Lalu baru putuskan investasi ini. Bagaimana? Semua platform utama sudah publikasi dan konser, tapi masih sangat sedikit yang berminat. Jangan khawatir, kita bisa berkeliling. Halo, ini konser musik gratis kami. Silakan dilihat. Silakan lihat konser ini. Halo. Halo, silakan lihat ini. Halo, Ini konser silakan kami. lihat. Wah, bukan kayaknya Tias bisa besar Tirta. Kenapa? Adain konser kalian nonton ya? Sekarang semua orang maunya lihat idol muda yang energi. Penyanyi wanita 27 tahun sepertimu. Siapa yang mau lihat? Kalian ini berdua orang gak ada kerjaan. Bisanya cuma ngomongin orang. Kenapa iri? Aku punya suara yang bagus bisa adakan konser. Sementara kamu cari pengganti suara aja gak ketemu. Kamu? Lihat aja nanti. Halo, besok malam ada konser ya? Konsernya di mana? Iya ada di gedung PMPM. Kalau kamu datang, kami akan siapkan posisi terbaik. Aku jamin tempatnya paling memuaskan deh. Kamu datang ya? Oke, aku langsung ke bandara. Maaf ya, aku harus cepat ke bandara. Kukira akhirnya ada penonton. Gak apa-apa, masih ada waktu. Kamu dulu juga bermusik ya? Tapi kenapa sekarang jadi bos? Dulu pernah kecelakaan, tanganku patah. Terus gak bisa main gitar lagi, jadi menyerah. Ayo, biar aku bantu tekan akord. Benar-benar gak ada seorang pun ya? Sudah waktunya Kak Tias. Mau dimulai kah? Gak ada satupun penonton, gimana mau konser? Kerja sama PMPM bisa gagal nih. Halo, ini ruang konsernya kah? Iya di sini. Aku baru lihat postingan Kak Tidia yang terkenal di TikTok. Dan Kak sini. Iya aku juga. Ada yang terjadi. Dari mana kata-kata sebanyak ini? Kak Vidi, kenapa kau mau bantu promosi penyanyi kecil? Aku pernah dengar lagunya, sangat berkelas. Anak muda mengejar mimpi itu tuh harus didukung.
Selamat ya. Nanti kalau sudah rilis album, jangan lupa kasih aku yang ada tanda tangannya ya. Tentu saja. Pergi, perusahaan kamu tuh orang gak guna. Tapi Pak, aku pemenang Golden Melody Award. Itu kan karena suara Tias. Seberapa jelek suaramu saat nyanyi, kau nggak sadar kan? Kau sudah di blacklist.